menjelaskan materi mengenai peramalan permintaan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan mengenai apa itu peramalan. Peramalan adalah proses untuk memperkirakan berapa kebutuhan di masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Nah, salah satu jenis peramalan adalah peramalan permintaan. Peramalan permintaan merupakan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan akan terrealisasi untuk jangka waktu tertentu pada masa yang akan datang. Menurut Vickers-Gepers, di dalam manajemen permintaan ada dua jenis permintaan, yaitu permintaan bebas dan permintaan tidak bebas. Permintaan bebas merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang bebas atau tidak terkait langsung dengan struktur bill of material untuk produk akhir atau item tertentu. Permintaan tidak bebas merupakan permintaan terhadap material, suku cadang, atau produk yang terkait langsung dengan atau diturunkan dari struktur bill of material untuk produk akhir atau item tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan peramalan dilihat dengan waktu, di mana di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, jangka pendek, yang kedua jangka menengah, dan yang ketiga jangka panjang. Dalam jangka pendek digunakan untuk menentukan kuantitas dan waktu dari item dijadikan produksi, biasanya bersifat harian ataupun mingguan dan ditentukan oleh law manajemen. Dan yang kedua, jangka menengah, di mana di sini untuk menentukan kuantitas dan waktu dari kapasitas produksi, biasanya bersifat bulanan ataupun kuartal dan ditentukan oleh middle management. Ketiga, jangka panjang, di mana untuk merencanakan kuantitas dan waktu dari fasilitas produksi, biasanya bersifat tahunan, misalnya 5 tahun, 10 tahun, ataupun 20 tahun, dan ditentukan oleh top manajemen. Perlu kita ketahui bahwa peramalan yang baik mempunyai beberapa kriteria yang penting, antara lain akurasi, biaya, dan kemudahan. Dalam membuat peramalan atau menerapkan suatu peramalan, maka ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu yang pertama, ramalan pasti mengandung kesalahan. Artinya, peramal hanya bisa mengurangi ketidakpastian yang akan terjadi, tetapi tidak dapat menghilangkan ketidakpastian tersebut. Yang kedua, peramalan seharusnya memberikan informasi tentang beberapa ukuran kesalahan. Artinya, karena peramalan pasti mengandung kesalahan, maka adalah penting bagi peramal untuk menginformasikan seberapa besar kesalahan yang mungkin terjadi. Yang ketiga, peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka panjang. Hal ini disebabkan karena pada peramalan jangka pendek, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan relatif masih konstan, sedangkan masih panjang periode peramalan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Faktor yang mempengaruhi peramalan. Permintaan suatu produk pada suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor lingkungan yang saling berinteraksi dalam pasar yang berada di luar kendali perusahaan, di mana faktor-faktor lingkungan tersebut juga akan mempengaruhi peramalan. Beberapa faktor lingkungan yang mempengaruhi peramalan, yaitu diantaranya yang pertama, kondisi umum bisnis dan ekonomi, yang kedua, reaksi dan tindakan pesaing, yang ketiga, tindakan pemerintah, yang keempat, kecenderungan pasar, yang kelima, siklus hidup produk, yang keenam, gaya dan mode, yang ketujuh, perubahan permintaan, dan yang kedelapan, konsumer inovasi teknologi. Mengenai teknik peramalan, dalam peramalan permintaan diperlukan yang namanya teknik atau metode. Secara garis besar, terdapat dua macam metode dalam peramalan permintaan yang sering digunakan. Pertama, metode peramalan kualitatif, dan yang kedua, metode peramalan kuantitatif. Peramalan kualitatif umumnya bersifat subjektif, dipengaruhi oleh intuisi, emosi, pendidikan, dan pengalaman seseorang. Oleh karena itu, hasil peramalan dari satu orang dengan orang yang lain dapat berbeda. Meskipun demikian, peramalan dengan metode kualitatif
tidak berarti hanya menggunakan intuisi, tetapi juga bisa ikut sertakan model-model statistik sebagai bahan masukan dalam melakukan keputusan. Metode peramalan permintaan secara kualitatif berhubungan dengan data-data kualitatif, misalnya tentang selera konsumen terhadap suatu produk atau survei tentang loyalitas konsumen, dan lain-lain. Peramalan kualitatif ini dapat dikelompokkan ke dalam beberapa metode teknik. Yang pertama, teknik survei. Teknik survei merupakan suatu alat meramalkan yang cukup penting khususnya untuk memprediksi kejadian-kejadian atau kecenderungan-kecenderungan dalam jangka pendek mendatang ini. Survei biasanya menggunakan alat interview atau daftar pertanyaan yang akan ditujukan para responden yang terpilih dan yang dituju, sesuai kelompok yang memang diperkirakan akan menjadi sasaran pasar yang dituju oleh perusahaan. Survei ini dilakukan untuk meramalkan variabel ekonomi yang memang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan permintaan konsumen atau pasar yang dituju. Variabel-variabel ekonomi yang disurvei ini misalnya variabel yang berhubungan dengan budget rumah tangga yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Selanjutnya, yang kedua ialah teknik jajak pendapat. Teknik jajak pendapat sering dilakukan untuk melengkapi data dari survei. Jajak pendapat dari para pakar, para eksekutif dari masyarakat umum, atau dari konsumen. Jajak pendapat ini lebih bersifat pandangan atau pendapat pribadi dari responden. Sebaliknya, teknik survei lebih bersifat objektif. Yang ketiga, metode Delphi. Pada metode ini, sekelompok pakar mengisi kuesioner, moderator menyimpulkan hasil dan memformulasikan menjadi suatu kuesioner baru yang diisi kembali oleh kelompok tersebut. Demikian seterusnya. Hal ini merupakan proses pembelajaran dari kelompok tanpa adanya tekanan atau intimidasi individu. Yang keempat, teknik analogi historis. Merupakan teknik peramalan berdasarkan pola data masa lalu dari produk-produk yang dapat disamakan secara analogi. Misalnya peramalan untuk pengembangan pasar televisi multisistem menggunakan model permintaan televisi hitam putih atau televisi berwarna biasa. Analogi historis cenderung akan menjadi terbaik untuk penggantian produk di pasar dan apabila terdapat hubungan substitusi langsung dari produk dalam pasar itu. Yang kelima, teknik dugaan manajemen, di mana peramalan semata-mata berdasarkan pertimbangan manajemen, umumnya oleh manajemen senior. Metode ini akan cocok dalam situasi yang sangat sensitif terhadap intuisi dari suatu atau sekelompok kecil orang yang karena pengalamannya mampu memberikan opini yang kritis dan relevan. Teknik akan dipergunakan dalam situasi di mana tidak ada alternatif lain dari model peramalan yang dapat diterapkan. Bagaimanapun, metode ini mempunyai banyak keterbatasan sehingga perlu dikombinasikan dengan metode peramalan yang lain. Selanjutnya, peramalan kuantitatif. Peramalan kuantitatif dapat diterapkan jika tersedia data masa lalu, informasi dapat dikuantifikasi, maksudnya dapat diwujudkan dalam bentuk angka, dan asumsi beberapa aspek pola pada masa lalu akan terus berlangsung. Ada beberapa macam metode peramalan kuantitatif. Yang pertama, time series. Metode time series berhubungan dengan nilai-nilai suatu variabel yang diatur secara periodisasi sepanjang periode waktu di mana perakiraan permintaan diproyeksikan, misalnya mingguan, bulanan, kuartalan, dan tahunan, tergantung keinginan dari pihak-pihak yang melakukan perakiraan permintaan ini. Metode ini semata-mata mendasarkan diri pada data dan keadaan masa lampau. Jika keadaan di masa yang akan datang cukup stabil, dalam arti tidak banyak perubahan, yang berarti dengan keadaan masa lampau, metode ini dapat memberikan hasil peramalan yang cukup. Yang kedua, metode trendless square adalah suatu metode peramalan serangkaian waktu yang sesuai dengan garis tren terhadap serangkaian titik-titik data masa lalu, kemudian diproyeksikan ke dalam peramalan masa depan untuk peramalan jangka menengah dan jangka panjang. Tren adalah rata-rata perubahan dalam jangka panjang. Jika hal yang diteliti menunjukkan gejala pertambahan, maka tren yang dimiliki disebut sebagai tren positif
Jika hal yang diteliti menunjukkan gejala semakin berkurang, maka tren yang dimiliki disebut sebagai tren negatif. Salah satu metode tren yang digunakan adalah metode Lasker. Metode kausal terdiri atas beberapa metode, antara lain metode regresi dan korelasi dan metode ekonometrik. Selanjutnya, metode variasi musim. Melakukan perakiraan volume permintaan konsumen di waktu-waktu yang akan datang dapat didasarkan pada gelombang musiman yang melekat pada kultur budaya atau kebiasaan dari masyarakat. Tetapi dapat juga karena faktor sifat dan keadaan alam yang melekat pada iklim atau cuaca, misalnya produksi musim semi, gugur, dan musim penghujan, dan bahkan musim kemarau. Produk apa yang sedang atau akan datang musimnya. Itulah penjelasan materi peramalan permintaan dari saya. Atas segala kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.